اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى أمر النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatidzah, para sepuh penjagaan ijabah, bapak-bapak, para pemuda dan remaja jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah dengan izin Allah. Malam ini kita sama-sama dapat kembali hadir di masjid kita. Dan kita lanjutkan taklim kita di halaman 47 itu alam ahad. Thumma ja'a al-iqab alam ahad ilaykum ya bani Adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yani alam amurkum ya bani Adam alla tattabi'u syaitan bi maksiatillah ta'ala wa la ta'malu bi qawli syaitan fa inna adawatahu lakum zahiratun wa bayyinah. Lihat di sini khitabnya. Tidakkah aku perintahkan padamu wahai anak Adam, janganlah kalian mengikuti syaitan dalam maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, artinya menentang perintah-perintah Allah kemudian melaksanakan larangan Allah. Wala ta'malu bi qawli syaitan, juga jangan kamu melakukan dari ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan syaitan. Maka sesungguhnya permusuhan syaitan itu terhadap kamu nyata dan jelas. Ya kita lihat yang diperintahkan oleh Allah yang positif, setan merintahnya negatif. Yang negatif dari Allah
tanggapan setan positif. Nafsu, emosi itu semua dari setan. Wa ya'buduni hadza siratal mustaqim. Alam amrukum an tuti'uni. Tidakkah aku perintahkan kepada kalian untuk mentaati aku, kata Allah. Fa inna najatakum fi ta'ati amrina. Sungguhnya keselamatan kamu di dalam mentaati perintah kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah minkum jibilan katsira. Qara'a al-Madinah wa Asim jibilan bitasdidil lam. Wa ma'na al-khalq wal jama'ah. Ay adallu minkum syaitan khalqan katsiran wa akhrajahu ila al-batil. Jadi maksud di sini para setan telah menyesatkan kalian, ya, dari makhluk yang sangat baik, dan mereka mengeluarkan kalian dari jalan yang benar kepada jalan yang batil. Sekarang umpamanya di satu sisi di sini ada taklim nih, ada pengajian. Di sebelah sana ada hiburan. Kira-kira banyak mana tuh pengajian dan hiburan? Menang setan kan gitu. Menang dia setan. Banyak hiburan. Kenapa? Di hiburan dihiasi oleh setan itu. Yang datang pakaiannya model begini, model begitu, cuaca dan suasananya begitu. Kalau ngajar masjid kayak begini, nggak ada membangkitkan syahwat dan lain sebagainya. Menang setan. Hanya setan itu yang banyak di perempuan, ya, anak perempuan. Kenapa? Kata Nabi, innal mar'ata tudbiruhum wa tudbiruhum minasyaitan. Orang perempuan kamu lihat dari depan sampai belakang gambaran setan. Artinya apa? Gambaran yang diikuti oleh setan. Ayo anak laki, dari depan lihat perempuan lewat, pakaiannya ketat nih kan gitu. Udah lewat, belakangnya dilihat enggak? Itu. Tuh piluha waktu piluha dengan setan. Nempok tuh setan di alis kita, ngikutin terus. Udah lewat, nyimsok lagi. Bodinya biola. Ya, betisnya gunting kebo. Kalau gunting padi udah pasaran. Iya, gunting kebo. Itu setan yang membujuk kita. Makanya akhirnya perempuan ini digoda juga. Lu nggak bisa pakai baju kayak begitu, kelihatannya tua, gitu. Lu mesti pakai baju kayak apa? Begini. Yang akhirnya kan orang laki yang disuruh arotnya ala kadarnya, pusat sampai lutut kan rapat banget. Perempuan arotnya semua badan, kecuali bukan ada telapak tangan. Buktinya beda kan? Karena saya tanya, anak laki kondangan pakai celana yang lewat lutut sedikit, atasnya pakai kaos oblong aja. Ada yang gila kan? Pakai celana di bawah lutut, atasnya kaos oblong atau mungkin singlet nih, kaos kutang dipanggilnya. Begitu datang undangan, Assalamualaikum, kalau duduk rokok deh. Ada apa ya? Gila setrik. Yang ngomong siapa? Setan. Cuma numpang di mulut orang gitu.
baju model yang kayak berak aja begitu. Ada yang bilang ekstrim nggak? Dipukulin orang bilang ekstrim. Lu ekstrim, marah dia, gitu. Paling lagi, udah, semuanya nengok. Tapi yang nyuruh setan kan gitu, numpang di mulut orang. Wajar. Alhamdulillah, udah kayak begitu. Tumayyiqullahu idza tarawna. Kemudian dikatakan kepada mereka, siapa yang mengikuti jalan dan jejak setan dan iblis? Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Udkhulu ila jahannama bisababi kufrikum fid dunya. Masuklah kalian ke jahanam, ya, karena pengingkaran kamu terhadap kebenaran selama di dunia. Li'annakum kafartum biha, karena kalian sudah kafir, ya, tidak percaya dengan jahanam itu. Kalau dia percaya, dia nggak kerjain sesuatu yang bisa mengakibatkan dia masuk neraka, tapi nggak kerjain. Tapi dia nggak pikirin. Wa abadtumul asnam, dan kamu menyembah berhala. Wal kufar yunkiruna al-kufra wa ta'atu syaitan. Orang-orang kafir ini mereka mengingkari. Jadi mereka kufur, kemudian yang ditaati adalah setan. Kenapa alasannya? Wallahi Rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah, wahai Tuhan kami ini nggak termasuk orang yang musyrik. Jawaban. Sebab orang-orang kafir itu mempertahankan kekafirannya gak main-main, apalagi saat di masa Quraisy, ya. Kafir Quraisy, ingat gak keluarga Ammar bin Yasir? Sehingga Nabi katakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah untuk kalian adalah surga. Dalam rangka mempertahankan agama nenek moyang menyembah berhala dan berusaha untuk mengkafirkan yang sudah beriman. Itu kan Ammar bin Yasir sengaja ditangkap oleh kafir Quraisy di bawah. Padahal Ammar bin Yasir saat itu orang yang dekat dengan Rasulullah. Dibawa ke tengah lapang, sampai di tengah lapang dijumpai ibunya udah dibentang. Hanya bertutupkan selai kain. Kaki tangan sudah dibentang, di atas sudah digantung tombak. Tombak tuh, tombak zaman dulu paling enteng 15 kilo. Makanya kalau dilempar kena langsung robek ke belakang, kena berat. Apa kata Umayyah bin Khalaf? Ammar, silakan saksikan tombak ini akan merobek perut dan bokong ibu. Tapi itu tidak akan terjadi jika seandainya kau sembah Lat dan Uzza, kau celak Muhammad dan agamanya. Kira-kira gimana? Ammar gimana? Goyang kan? Disembah nggak berhala? Nah di sini disembah. Tapi hatinya tegang.
dalam rangka untuk menyelamatkan ibu. Akhirnya apa? Disembah demi Lata dan Uzza, dikatakan oleh Ammar bin Yasir. Agama Muhammad adalah salah, yang benar agama nenek moyang. Apa yang Muhammad bawa itu tidak benar. Sudah selesai ngomong itu, langsung tombak jatuh, plus robek perut ibu. Itu trik orang kafir. Orang kafir nggak pernah menepati janji, semua tipuan. Tapi Ammar ragu, bingung, lari sambil menangis menghadap baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapannya, ya Rasulullah, halaktu, wahai baginda Rasul, binasa, binasa. Wa ma ahlakaka ya Ammar? Nabi tanya, apa yang membinasakan engkau wahai Ammar? Kasih tahu, aku sudah menyembah Lata dan Uzza. Aku telah mencela agama Islam dan mencela dirimu ya Rasulullah. Nabi sedih. Nabi juga nggak tahu apa yang harus dilakukan oleh Allah. Saat itu juga turun ayat untuk Ammar bin Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa tapi hatinya tetap tegar dengan keimanan, cuma hanya diucapkan. Hanya diucapkan. Berarti apa? Ammar bin Yasir dimaafkan oleh Allah. Berarti ayat dan ungkapan Rasulullah tentang berita bahwa sabron ala Yasir, sabarlah kau wahai keluarga Yasir, fa inna mau'ikumul jannah, janji Allah untuk kalian surga. Enggak kontradiksi kan? Nih orang kafir enggak pernah dijanji-janji kebenaran dan sebagainya. Makanya Sulhul Hudaybiyah, yang paling berat banget perjanjian Umratul Qadha. Itu tidak terjadi peperangan selama 10 tahun. Gencatan senjata udah ada zaman Rasulullah itu dengan kafir Quraisy. Orang Mekah datang ke Madinah, selamat nggak ditangkap. Orang Madinah datang ke Mekah, silahkan tangkap, kata Nabi. Kalau dia terlintas, itu nggak ada keadilan dalam perjanjian. Tapi yang bikin perjanjian adalah kafir Quraisy yang dihadapi Rasulullah. Kenapa permintaan Quraisy seperti itu Nabi terima? Kalau orang Madinah datang ke Mekah, ditangkap. Madinah kan dari Muhajirin dan Ansar. Kalau orang Mekah datang ke Madinah, nggak boleh ditangkap. Kenapa Nabi terima? Subhanallah. Yang protes Umar bin Khattab. Yang akhirnya Umar bin Khattab setelah protes, tahu siasat Nabi yang dibimbing oleh Jibril, bayar kafarat Umar bin Khattab. Hasilnya apa? Hasilnya orang Mekah ke Madinah dibiarin. Dilihat subhanallah, pergaulan umat Islam, persaudaraan umat Islam sebegitu indahnya, beda dengan mujtama kufar. Merasa tertarik. Mereka pulang ke Mekah, ngomong ke keluarganya. Saya takjub dengan sikap kaum muslimin di Madinah. Diceritain keluarga itu, kalau gitu enak, kita masuk aja. Oh, idza jaa Rasulullah wal fath. Berbondong-bondong. Orang Madinah ke Mekah ditangkap, dipenjara, didakwah. Keluar dari penjara, masuk Islam semua orang kafir Quraisy. Nah, itu cakepnya. Cuma di situ Rasulullah jadikan asyidda'u 'alal kuffar. Perjanjian
Ini yang belum bisa kita contoh sebagai umat Islam yang ngaku sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang rajin muludan. Cinta Nabi tapi belum bisa contoh. Tegas dalam kebatilan. Belum, ya. Bukan nggak bisa, belum. Kapan dong? Tahu. Begitu orang kafir Quraisy melecehkan salah satu perjanjian di catatan senjata, langsung Nabi umumkan perang. Umumkan perang. Nabi paling depan, pimpinan. Gitu. Di sini pimpinan di depan, di belakang. Di kamar. Jangan ada ngomel menunjuk ke batu bacoran, menunjuk ke Nabi paling depan. Kalau rakyat lapar, Nabi paling lapar. Nggak ada yang lebih lapar Nabi. Di dunia sekarang ini kan rakyat saja yang lapar, kan begitu. Ya. Faidah dari pada saat itu ya Allah Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mau apa lagi kalau begitu? Fatakul lihat tangan ngomong, mulut nggak ngomong lagi. Kalau masih ngomong dibohong. Membohong banget tuh mulut. Fatakul lihat tangan ngomong. Ya bi masabon bazar pasar namanya akulah yang menyentuh, mengusap dan memuji, mengangkat berhala. Watakul kaki ngomong bi qama ilal asma. Kata kaki dengan aku dia berdiri untuk menyembah berhala. Wa yaqul rasul malah ngomong ya bi sajada lil asma. Dengan menggunakan aku katanya dia bersujud kepada berhala. Falamma tammat al-hujjah 'alaihim amara Allah Ta'ala az-zabaniyya an aqrabuhum fi jahannam. Begitu selesai mereka menyampaikan hujjahnya, maka Allah perintahkan kepada Zabaniyah. Ini kalau namanya Zabaniyah, makanya orang Arab nggak ada namanya Zabaniyah. Ya. Yang namanya Jibril banyak di Arab. Yang namanya Jibril, yang namanya Mikail, Rokim ada di kita. Ya, ada tukang jahit, tukang cukur. Atib jarang pakai nama malaikat. Tapi nggak ada yang namanya Zabaniyah. Khawatir nanti namanya Zabaniyah salah alamat, ada di preman. Ini malaikat Zabaniyah, alladzina la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat Zabaniyah spesial malaikat azab yang nggak punya rasa kasihan, belas kasihan nggak ada, dan nggak pernah melebihi atau mengurangi apa yang diberitakan oleh Allah. Ini Zabaniyah. Jumlahnya ada berapa? Cuma 19. Alaiha 19. Neraka itu gedenya malaikatnya cuma berapa? 19. Satu malaikat besarnya kalau jalan pundak kanan ke pundak kiri 70 tahun. Bedian mana malaikat bercondet? Itu Zabaniyah. Apa perintah Allah? Lemparkan mereka ke dalam jahannam.
Fatatrahu zabaniyatu minhum bisur'ati asyri alafi amsin fi jahannam. Begitu cepatnya malaikat Zabaniyah melemparkan mereka. Sekali lemparin 10.000. Sekali lempar, sekali lauk 10.000 orang senayan aja rubuh 10.000. Sekali lempar 10.000. Orang yang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Fatakhudun naru ba'dhum ila rukbatayhi wa ba'dhum ila awsatihi wa ba'dhum ila al-qubi. Wa ba'dhum yadribu biha. Nah, mereka semua tuh masuk ke dalam neraka jahanam, sebahagian hanya sampai rukbati, dengkul. Gelutut, dari telapak kaki sampai lutut ngerobok, tahu ngerobok? Ya, kalau banjir tenggelam tuh kakinya sampai dengkul doang. Tenggelam di mana? Di api. Yang lain kagak nungguin matang. Bawahnya aja. Jajalin sekarang teh pijak bentuk jinggo. Kelak gempa. Atau ambil lele, ketel lele gini. Kalau nanya apa ini? Tesnya neraka. Yang mereka tak borong. Wabah bila ausati, sebagian mereka separuh tenggelam di api neraka, yang lain enggak. Nah sekarang kita goreng tahu aja, kita goreng tahu. Kan yang kena minyak bawahnya, atasnya matang nggak? Matang ke atasnya? Matang, dijajarin. Lo gak percaya rokok di penggorengan, matang gak ketenggok-tenggok. Wabahlu ilah hukum ini, sebagian mereka sampai leher. Jahanam bukan kalenan, tenggelam di kalenan sendirian dikit, ngangak-ngangak dikit, ada orang nolongin yang nolongin pakai rokok lagi jongkok, sendirian dikit, nggak boleh gue mati, ya. Sampai di kerongkongannya batang leher. Wabahum yang biha, sebagian mereka tenggelam sudah semua. Pada hakikatnya semuanya sama. Ya, cuma sampai dengkul di api, kan begitu. Tengah-tengah di api juga. Artinya apa? Panasnya sama. Namanya tenggelam semua. Summa takun naru alaihim kalbubah. Allah, kenapa? Nah, kalau sekali raup 10.000 yang muncul api kayak kubah. Saking apanya? Saking nikmatnya api melahap tubuh mereka. Fama yabqa, pun bil takhruju minhu anbasu, gak kesisa katanya. Kali ada yang bisa ini, ketinggalan sedikit enggak. Dia mau keluarin sedikit, mau napas kayak begini, nggak bisa. Udah semuanya tenggelam sama sekali. Kamu ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yukta birajulin min ahlin nar, qada jami'a umrihi bil aish wal raha, yani annahu mutana'in fid dunya, wa kana umruhu fi rahatil aish wa sururi. Fayakrahunahu marratan wahidatan bin nar, thumma yukhrijunahu wa yaquluna lahu hal ra'aita fid dunya rahata 'ain, fa yaqulu wallahi ma ra'aitu fid dunya rahata 'ain aslan, nasiya kulla dhalik bi dukhuliha marratan wahidah.
Nabi jelaskan di sini. Nanti didatangkan seorang ya, dari ahli neraka. Dia menghabiskan seluruh umurnya di dalam kehidupannya penuh dengan kenikmatan dan kesenangan dunia. Pokoknya gue mau puas hidup di dunia. Duit gue boleh cari, ya. Gue mau nyawer cek berapa duit gue, nggak ada urusan. Hobi, bisa gitu. Dia bisa hidup dan tidur bersama beberapa wanita dalam satu tempat tidur. Nah, duit gue banyak, gue pengen senang. Tadi akhirat nggak senang, di dunia nggak senang, dan gue senang di sini. Kata siapa? Kata iblis. Nah itu dia ngomong gitu. Wakana umruhu, artinya sepanjang hayatnya firahatul aish wa sururi, tenggelam dalam kenikmatan dan kesenangan. Dan kenapa orang-orang yang nggak ada ikatan agamanya, pakaian cakep, duit banyak, mobil mewah, nongkrongnya di mana? Oke, kan gitu. Di striptease, tahu kan striptease? Lu tahu nggak? Nggak tahu? Udah. Mendingan nggak tahu. Kalau tahu disangka nanti, jadi tersangka, terpaksa dari pengacara. Di kita Jakarta banyak ada aneka macam maksiat. Orang-orang yang tidak dilandasi dengan keimanan, diglamor dengan keduniaan, kesenangan dan sebagainya. Dengan itu kita lihat aja di TV itu pejabat-pejabat yang terjerat, kan gitu. Rata-rata banyak kesenangan siapa? Perempuan, ya. Urusan daging dikaitkan dengan daging mentah, kan gitu. Ya. Impas, kan gitu. Nah itu yang katakan mutanaim, hidupnya senang-senang. Kapan lagi? Ngomong, gitu. Ada minum, itu minuman. Ada di TV juga kita lihat nyampur minuman itu pakai ditinang-tinang kan? Iya, cakep tuh. Kayak orang main sulap, depan lagi orang kasih. Tuh tempo segelasnya tuh ada sampai sekian ratus ribu segelasnya. Baru harganya doang, belum yang nemenin. Yang nemenin itu lain lagi. Sebab kita batuk, kita bangkit setiap hari itu. Apa nggak nikmat? Dia orang marah, kita bangkit di mukanya. Nggak apa-apa, 6 juta sekali bangkit. Duit gua ada, apa lagi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya rohatul aish wa sururi. Mikirin sholat, kagak ada tidak sholat. Zakat, kagak ada. Mau sampai kapan dari duit? Bagiin orang. Nah, sedekah, nah dulu dah. Kemudian setelah itu, fayatrahunahu marratan wahidah binar. Dilemparin sekali doang. Plus diangkat lagi. Asal ngerasainnya gimana neraka, mau dicoba dulu. Supaya sejujurnya dia diceburin, blok, diangkat. Wayaqulu dalam para malaikat tanya kepada dia, hal ra'aita fid dunya rahatal aish? Adakah kamu merasakan kenikmatan hidup di dunia? Fayaqulu wallahi, demi Allah. Apa katanya? Ma ra'aitu fid dunya rahatal aish afdal. Saking panasnya neraka, dia nggak ingat yang kemarin kesenangan dunia, nggak
Mesti kan bayangin, aduh dunia gue enak banget ini, nggak bisa. Saking panasnya itu neraka, lupa itu semua. Makanya untuk apa? Kesenangan sesaat untuk penderitaan yang berkepanjangan. Nasiyah kulla dzalik bidukhuliha marratan wahidah. Dia lupa kenikmatan kesenangan dunia dengan sebab dimasukkan ke neraka cuma sekali celup doang. Kayak maling gak mau ngaku, begitu. Dipukulin gak ngaku, diapain gak ngaku. Udah jarinya ditaruh di kaki bangku, bangkunya kayak janji, dudukin. Bener kalau nyolong bener aja. Maaf, sakit banget. Besok malaikat aja dengar sekali gampar. Udah dijadian awan tuh yang dimasak ini ya tuh. Saya apa itu yang orang berat juga. Ada namanya yang sate, yang dimasak pakai kol kayak ini. Tongseng. Sekali gampar di tongseng, malah ada yang gampar, malah. Kalau PEB nggak sakit gamparan ya malah. Fa'al baiklah hadis. Ketahuilah wahai saudara yang mulia, anna dzikran nar syadidun. Kalau mengingat tentang berita neraka itu sangat berat. Pakai bahan man raba. Nyeritainnya aja udah serem, takut. Bagaimana orang yang melihat, menyaksikan dan merasakan itu. Baru dia Tuhan syadidah. Ngelihatnya sangat berat, sangat pedih. Pakai bahan man yadkhulha khalidan biha abada. Kalau melihat aja nggak sanggup, bagaimana kalau masuk ke dalam kekal lagi selama lamanya? Falau nazar bizabaniyah ila ahli dunya marratan la larju min. Maka jika seandainya malaikat Zabaniyah Allah izinkan bisa menyaksikan melihat dunia dengan kasat mata, akan binasa dunia berikut isinya karena dahsyatnya malaikat Zabaniyah. Dunia ini angus kalau dilatih sama Zabaniyah. Dahsyatnya. Walau abadihu min riyahi jahannam di akhirnya lahalaku min nadhir riha. Jika seandainya angin dari jahannam menerpa penghuni dunia, akan binasa semua penghuni dunia, nggak sanggup dari baunya, busuknya angin yang keluar dari neraka. Pembakaran mayat itu, ya, tempat apa bisa disebutin namanya? Kremasi. Iya, kremasi. Iya. Itu udah mulai kebakar, terus tulang itu melengkung, terus pecah, mulai mendidih daging itu, bau juga nggak keluar, sakit. Makanya sekarang belajar yang model kayak begitu, ada yang lebih praktis lagi. Itu satu, ini miliaran manusia yang dibakar. Fir'aun aja banyak banget. Belum ada lagi Fir'aun, cucunya, besan Fir'aun, semua masuk ramai-ramai, berjamaah masuk neraka. Bagaimana korupsi berjamaah? Walau wa'at aglaluha
Wudi al-Allah wa kana ra'si jabalin min jibal dunya. Lazaba ya, lazaba min qulubi al-ma. Jika seandainya ya satu belenggu, apakah model rantai ataupun borgol, ini borgol-borgolan malaikat gitu, ditaruh di atas gunung dunia akan mencair seperti garam ditaruh di air. Gunung cair, saking apanya? Berat dan panasnya. Tapi itu dipakai dapat di tangan orang. Kayak apa rasanya? Makanya pikirin aja serem, ngelihat sereman lagi, apalagi masuk. Itu. Kayak kita lihat orang penjara kan gitu. Orang penjara, beri uang, kadang tatoan, orang gondrong, nggak ngomong lagi nyengir aja. Sekali nyengir giginya nggak kelihatan, kumis doang ada yang enggak. Serem banget. Ngeliatnya doang, apalagi masuk. Makanya na'udzubillah, berlindung pada Allah, jangan coba-coba ngerasain masuk penjara. Itu dunia. Mimpinya nggak enak, mimpi bicara nggak enak mimpinya, apalagi benar. Saya ngerasain ceramah di Pinang itu bulan Ramadan. Begitu masuk pintu ada ruangan sekitar 5 meter kosong, blank, pintu lagi, blank lagi, pintu lagi. Ruang tengah. Sananya kayak orang miara ini ada tuh, miara ayam, kotak-kotak, gitu juga. Ada yang isi 1, ada yang isi 4, ada yang isi 10, ada yang isi 40. Tergantung kelasnya, gitu kok. Ya Allah, kita datang Allah. Kayak apa itu? Itu penjara dunia. Aku belum tentu tertebus dosanya untuk akhirat. Itu hukuman dunia. Alhamdulillah. Makanya begitu disuruh keluar kalau mau ada ceramah, keluar semua, pertengahan. Kayak nak keluar aja, puas banget dia. Ayo ngomong Ustaz ceramah yang lamaan, iya mah pengen apa di luar? Yang lamaan anak gue deh yang serak ngomong lamaan. Udah akhirnya saya disandar sampai jam 2:30. Nah ceramah terawih jam 2:30. Kenapa? Mereka pengen nanya-nanya masalah hukum sebagainya, kita terima sekaligus ngempu dia biar lama di luar kan gitu. Saking pengennya itu udah paham. Nah itu baru penjara. Bagaimana penjara di akhirat nanti? Kan di akhirat ada penjara khusus, nggak bisa kemana-mana dia. Namanya al-wail. Al-wail. Isinya siapa itu? Orang yang lalai sholatnya, orang yang pelit nggak mau minjemin barang yang bermanfaat bagi orang lain, sedangkan dia nggak butuh. Itu masuk sini. Kalau orang yang ibadahnya riya, pengen dapat pujian dari orang. Kalau nggak dipuji, enggak, nongol-nongol. Ini sore. Kayak lagi sholat, belakang mertuanya tegak, lama sholatnya. Udah bertua deh. Itu ada di mana? Al-wail. Kan ya? Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai. Sholat tapi lalai. Bagaimana dengan sholat? Alladzina hum yura'un. Orang yang selalu berbuat riya. Ngapain aja riya? Ngawinin ria, memang keriaan orang lupa gereja. Lu masalah kapan keriaan kan gitu. Kenapa? Sombongan. Sholat ria, sedekah ria, mau ria, naudzubillah.
mau. Enggak memberikan pertolongan kepada orang sesuatu yang bermanfaat yang dia miliki tapi dia nggak butuhkan. Malah kebalik, ada yang lagi nggak butuh orang pinjam dikasih alat vital. Salah kaprah, udah belum nggak pakai nih, mau pakai pinjam, mau apaan? Contohnya, siapa apa? Dia minjem tangga. Assalamualaikum, ini tangga. Kelapaan, hutan bocor pinjam lagi. Oh, lama ada. Ada di belakang padahal. Bini kata, Pak, kan ada. Bang apa? Dia nggak bakalan pulang ini. Gue jadi pegel. Minjem dulu lagi, kita besok ngambil Kalibata. Karena kita yang salah. Kita nggak punya hak meminjamkan orang lain barang yang kita boleh pinjam dari orang lain. Karena ada pinjam, ada tangga pinjam ya, pakai. Ini punya dia. Itu yang akhirnya orang begitu. Nih, yang kamu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ila amal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikrimah, demikian rekaman pengajian malam ini. Semoga rekaman ini dapat bermanfaat. Terima kasih.